Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita piknik di Curug Lawi. Sudah sampai di part 2, part camp atau video perjalanan pulang dari Medini sampai BSB. Seperti ini rutenya, jalan turunnya. Rute, nah ini kalau ke kanan ini lewat timur, kita yang lurus, jalannya nggak kelok ya, ada jalan yang lurus juga di tengah itu. Jadi pas naiknya tuh kita lewat jalan kelak-kelok, nah turunnya nanti ini kita nggak ngikuti Google Map, kita lewat jalur tengah ini yang putih ini. Yang putih ini jalur lama sebenarnya, kalau yang kelak-kelok itu termasuk jalur baru. Jalur aslinya tuh yang lurus ini, kita ngikuti kelak. Setelah di sini kita lewat jalur kelak-kelok lagi. Karena kalau lurus itu berarti kita masuk kampung, kita menghindari kampung, kita pilih jalan kelok-keloknya. Dan ini masuk perkampungan, jalan mulai landai. Nah, kita ketemu pertigaan ini, kalau ke kanan itu ngelimut, kita ke kiri. Nah kalau ini turun terus sampai ketemu pasar susuan, kita lurus saja. Kalau ke kiri itu berarti nanti ke arah Tampingan ya. Kalau lurus nanti ketemu Canggiran, terminal Canggiran ya. Ini apa ini, ada wisata juga ternyata. Kita lurus terus, jalannya nggak terlalu bagus sih kalau susuan Pangiran, karena ini jalur alternatif atau jalur pintas. Nah ini kita udah nyampe jalan Semarang Boja, udah mulai halus setelah nyampe terminal tadi, terminal Pangiran. Nyampe jalan raya Mijen, ada RSUD Mijen, dan kita terus, dan akhirnya kita masuk kawasan BSB. Dan untuk cerita kali ini cuma sampai BSB, yang awalnya itu pengennya sampai ke jalan tol ngalian jalan tol Mangkang ya. Karena durasi kita bagi dua video dashcamnya, yang ini cuma sampai BSB. Untuk video real dari cerita kali ini seperti ini. Jadi sekarang ini posisi udah jam 1 lebih, kondisi hujan deras ini, di dalam mobil sampai merembun kayak ini katanya, dedet. Ini kita mau putar mobil dulu, karena ini kalau lurus itu nanti nyampainya ke Rumpun Medini, jadi kita harus balik arah karena kita akan mau menuju kota Semarang. Pengembangan Ustadz itu mobilnya parkirnya di depannya Pahar, jadi kendaraan mereka nanti akan ketemu kita di bawah, nggak di sini.
kita berhenti di sini dulu nunggu rombongan Ustadz keluar dari gang tadi. Soalnya kan kita janji akan ngawal sampai jalan tol. Jalannya agak sempit, jadi kita memilih jalannya agak lebar dan ternyata yang agak lebar malah di depan mini pom. Kita nunut numpang di sini. Semoga nggak ada orang yang mau beli, jadi kita nggak perlu. Kita cepatkan saja ini karena proses menunggunya agak lama. Nanti kita slow lagi setelah jalan lagi ya. Mulai jalan lagi. Jadi kalau ke kanan itu jalan yang ke arah sebaliknya. Ini jalannya dibuat beda arah untuk mobil. Kalau untuk motor bisa sih lewat sini. Tapi kalau mobil ini jalur turun, jalur naiknya lewat yang kanan tadi. Atau moteri sekolahan ini ya, sekolahan yang sebelah kanan ini. Itu ada gerbangnya, gerbang perkampungan Terbalong. Jalannya ini cor. Ini kita akan turun terus sampai di China, kita ke kiri. Kalau lurus itu jalan yang lama. Nanti kalau ke kanan itu nanti kita ke Ngelimut, tapi jalannya terlalu ekstrim kalau lewat Ngelimut itu. Kita lewat yang ini saja. Nah ini jalur yang kita turunnya lewat jalur lama aja. Kita lurus terus karena kita kan turun ini, jadi tidak terlalu bermasalah insya Allah selama rem masih normal. Nah, ini kita ketemu jalur zigzag lagi, jadi ini jalur zigzagnya malah aspal. Kalau jalur aslinya yang lurus ini jalannya cor. Tapi kalau matic harusnya lewat yang zigzag aja kalau naik motor matic. Sebelah kanan ini ada objek wisata Toko Langit. Kalau lurus saja lah. Tadi pas kita berangkat itu kita ketemu rombongan monyet sebelah kiri ini. Jadi di kawasan ini masih banyak hewan ya, hewan liar maksud. Cuman sayang pas kita berangkat tadi itu belum merecord, lupa menyalakan kamera Mas Ramu. Baru ingat di tengah-tengah tapi udah males. Soalnya kan posisi kita ngawal, jadi gak enak kalau berhenti di tengah jalan. Kecuali ada kepentingan yang urgent. Jadi di belakang kita ini ada rombongan mobil dari orang Tegal, Tegal yang nyebut Ustadz di Boja. Jadi tadi malam itu kita ikut taklim di Boja, nginep di Boja. Terus tadi pagi itu kita antar ke sini ke rumahnya Pak Ustadz untuk ramah tamah. Kemudian dilanjut dengan piknik di Curug Lawe. Untuk video atau cerita Curug Lawe bisa dilihat sebelum ini. Langsung maju aja ke playlist piknik. Kita ikuti perjalanan ini, kita lurus terus, nanti kita sampaikan kalau ada POI yang baru. Kita nikmati video sambil dengar Morotal dulu aja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang
telah menawarkan amanat 300 kepada meter, langit, belok kiri. bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, Nah lurus kan tembusnya dan jalan ini. Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Bukan lewat kampung ya, Pak? Maha Apa kamu? Pengampun, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit Arah tok yang kedua satu minggu mati pol. dan segala Kuning. puji di akhirat bagi Allah. Kalau kan tanjakannya ngeri. Oh iya. Dialah Ya, pas aku malah langsung ngeplek itu. Oh, tadi tekan pintu tol ya 2 jam. Tol sing arah Keramat itu. Jam 7 lah. Lalu jam 7 lagi. Dia mengetahui apa yang masuk, Helm kan. Wah, kayak helm dari dari tol apa yang keluar dari langit, Solo itu. dan apa yang naik kepada Berantem. dia. Itu kamu terakhir dulu. Apa? Itu kamu. Dia Ya kita rombongan ke Jakarta Jabodetabek. Oh, aku travel loh. Oh, oh. Oh, helm. Starter alam. Anu aku. Dan ini yang di Tembalang. Breaking. Lumayan pol ya. Jadi jalan ini tuh aslinya jalan perkebunan. Jalan yang dibuat untuk akses perkebunan dari daerah bawah sana menuju Kedini dan Peromasan. Tapi sekarang jalan ini sudah banyak pemukiman ya di kanan kiri ini. itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. ليجزي الذين
Kita udah ada di ujung jalan perkebunan, ketemu pertigaan Jalan Margosari. Ini kalau ke kanan ini ke arah Limut Pemandian Air Panas, kita ke kiri ya. Di sebelah kanan ini ada perumahan, ini baru termasuknya. Dibagikan kembali Biyen pirang tahun suwe sing final. Pirang Pak Ayu ya. Mantap piran. Dan Pak Ayu. Di depan kiri ini ada Balai Desa Margosari. Jadi ini kita sekarang posisi ada di Desa Margosari. Kecamatannya ini ikut Limbangan, Kabupaten Kendal. Kita ini ke kanan ya, kalau ke kiri itu nanti kita ketemu Cikatul. Kalau lurus terus itu nanti akan bisa nyampe Jalan Kendal Bantir atau Kendal Semowono. Jalan Boja Semowono. Kalau ke kiri nanti ketemu Semowono, kalau ke kanan itu ke Semowono terus naik lagi nanti ketemu Temanggung. Ini kita turun terus, kita akan menuju Susukan atau pertigaan Pasar Susukan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami menamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka bintang-bintang dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan telah kami berikan kepada Daud karunia kami berfirman, wahai gunung-gunung dan gunung-gunung, pergilah berpulang-pulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ia itu, buatlah batu besi yang besar-besar, dan buatlah anyamannya, dan kerjakan kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa. Ini kita udah sampai di bundaran Susukan, kita ambil yang lurus. Kalau ke kiri itu nanti ketemunya Tampingan ya, di sebelah kiri itu tadi ada Pasar Susukan. Kita yang lurus, kita menuju ke arah Anggiran. Ini maksudnya jalur alternatif ya, dulu hancur sekali jalan ini dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan pribadi, jadi nggak ada angkot yang lewat sini. Jadi zaman SMP itu Mas kamu pernah main ke Limut, zaman itu kan belum ada motor, itu nggak seramai sekarang, kredit motor masih susah zaman itu. Jadi waktu itu kita naik bis Semarang Boja ya, Semarang Boja, terus turun di Tampingan. Nah dari Tampingan kita itu naik angkot menuju Limut. Perjuangannya beda, kalau sekarang kan motor itu udah kayak kacang goreng, kredit motor gampang sekali, jadi kendaraan itu penuh di jalan-jalan. Di sini tuh dulu bukan banyak sih, ada peternakan sapi yang sangat luas, yang itu adalah ini apa, sejak kejayaan zaman Soeharto. Jadi zaman dulu itu, zaman Orba itu, keluarganya Pak Harto punya beberapa peternakan sapi di daerah-daerah. Yang paling besar kan yang di Bogor itu, yang sudah terkenal itu.
Ya di sini termasuk ada peternakan sapinya yang di ujung mendekati Cangkiran. Ini dulu kanan kiri full ini kebun, sekarang banyak bangunan-bangunan, termasuk banyak bermunculan ini perumahan-perumahan baru. Ya tadi masih ada di Margosari itu, belakangan itu kan ada perumahan itu perumahan baru. Bawahnya juga ada lagi perumahan baru tadi. Ya karena penduduknya makin banyak, jadi kebutuhan perumahan juga makin besar. Dan apalagi ada fasilitas kredit. Ya walaupun kebanyakan kredit di Indonesia itu riba kebanyakan. Ya pilihannya antara nyelengi pribadi atau menabung pribadi sampai tabungannya bisa dapat rumah, atau langsung beli rumah tapi kita nyicil tapi resiko terjatuh dalam riba. Ya itu tergantung keyakinan masing-masing, tapi kalau Mas Pramu lebih milih ngontrak dulu, menabung, ya yang penting selamat. Kita nikmati Murota lagi sampai nanti ketemu POI yang baru ya. Kentongannya. Maka ketika dia bersusun, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka menetap di Gabui, mereka akan tetap dalam siksa yang menggilakan. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan, dan bersyukurlah kepada-Nya. Itu adalah negeri yang baru, nyaman, sedang Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ونبذناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel, dan sedikit pohon sinar. Di sebelah kanan ini ada bangunan besar. Ini bangunan rumah sakit Charlie Hospital. Kalau di depannya ini ada objek wisata, depannya rumah sakit pas sebelah kiri ya berarti ya. Nah, ini namanya Wisata Tirta Nusantara. Isinya itu ada kolam renang, ada kolam pancing juga, sama rumah makan apa ya, ya semacam itulah, kayak ikan bakar dan kawan-kawan itu. Nanti kapan-kapan Mas Pramu coba makan di situ, nanti kita review makanannya dan suasana tempat wisatanya ya. Kalau lewat sini tapi kelihatannya agak susah untuk membuat plan ke sini lagi. Nah ini jalannya sekarang kan sudah enak. Ini tadi itu masuk turunan tajam waktu dulu, tajam kecil terus jalannya jelek. Ini kan udah bagus, kita lumayan enak lewatnya pakai mobil, ini nggak terlalu kerasa ekstrimnya. Kantor di kakak itu anak di Kota oh Randu apa kota itu dah apa jenenge Pandanaran ya فقالوا ربنا nanti aja aku Lestari آتنا وظلموا Lestari di sebelah أنفسهم kan bahannya
anu sing apa sih? Sing kanggo bangun akuarium. Iya. Maka mereka Kan berkata, sering gini kontrol panel. "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka mencari diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ayo, dia kan kapai suwe. Udah ya mulai. Dan sebelah kanan ini dulu peternakan sapi. Kalau sebelah kiri tadi ada perumahan Delta Asri 3. Itu perumahan sudah lama sekali nggak laku dulu. Sekarang laku sekarang karena kebutuhan perumahan itu semakin meningkat ya. Dan kredit juga lebih mudah. Dan ternyata di sini jalannya hancur ini pemirsa setelah melewati perumahan tadi. Nah, bekas peternakan sapi itu sekarang jadi pergudangan tadi yang sebelah kanan. Ada kayak pabrik, nggak tahu tuh pabrik atau gudang yang dia itu memproduksi ini apa arang kotak-kotak itu loh yang biasa digunakan untuk mewangi ruangan orang-orang Arab. Pol apa itu namanya coal itulah. Ini sekarang kita sudah nyampe Canggiran ini. Sebelah kiri ini SD Negeri 1 Canggiran, besar ya bangunannya SD padahal itu. Dan di depan itu nanti kita akan ketemu terminal bus Canggiran sebelah kiri juga, itu yang warna merah ini. Terminalnya lumayan besar, ini udah bagus. Di sini tempat transit bus Trans Semarang dan Trans Jateng, nggak tahu sih Trans Semarang apa Trans Jateng, pokoknya bus Trans lah. Mas Ramu walaupun udah lama tahu ada bus Trans tapi belum sempat mencicipi naik bus Trans. Nah, ini kita sudah sampai pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Tampingan Boja, kita ambil yang lurus. Ini berarti ini sekarang kita udah masuk jalan Semarang Boja ya. Nanti di depan itu ada pertigaan lagi lah, ini ada pelangnya. Pertigaan kalau ke kanan itu ke arah Gunung Pati Ungaran, kita yang lurus saja ke arah Mijen. Nah, ini kelihatannya agak sepi ternyata. Biasanya di sini agak macet biasanya pertigaan ini. Ya karena pertigaan tapi tanpa bangju, jadinya agak macet kalau pas full kendaraan atau jam padat. Di depan kanan ini juga ada BBI, tempat kita bisa beli bibit ikan dan juga ikan yang besar-besar biar dimakan. Dulu Mas Ramu pernah beli indukan ikan mas buat Mas Ramu kan pernah bikin hidroponik, bukan hidroponik sih, aquaponik. Jadi aquaponik dari kolam terpal itu kan, di terpal itu kita isi ikan bukan lele bau, ikan mas, terus di atasnya itu kita kasih tanaman. Tapi boros listrik mata, istilahnya nggak cocok lah. Kalau cuma sekedar buat hiburan atau buat rungon-rungon atau buat pandang-pandangan sih oke. Tapi kalau mendang-mending, maksudnya ya kan rencananya kan dulu dapat 2 itu, buat pandangan juga buat konsumsi gitu kan, ternyata malah lebih boros jatuhnya, jadi akhirnya ya dihentikan. Nah, ini kalau ke kiri itu ke arah Dusun Selamat, Pondok Boja, Pondok Selamat ya, Pondok Mahadarul Hikmah sebelah ke kiri tadi bisa nyampe ke sana. Kita yang lurus saja masih ke arah Mijen. Ini sebenarnya sudah masuk kawasan Mijen ini, tapi Mijen yang bagian barat. Di sebelah kiri nanti kita akan ketemu sirkuit Mijen. Di sebelah kiri ini ada kecamatan Mijen, kantor kecamatan. Ini lapangannya yang luas, lapangan bisa buat main bola ini. Nah, ini sebelah kiri ini tadi gerbang sirkuit Mijen, kita masih lurus saja.
Sebelah kanan ini hutan, sisa-sisa hutan Alaska. Jadi di belakang kanan kiri ini masih banyak hutan karet Alaska, Alaska Red, dan di depan kiri itu perumahan Wijennya. Wah, ini ada apa? Nah, ini ruko-rukonya ya, di belakang ruko-ruko itu perumahannya, perumahan Jatisari Mijen. Kita lurus saja terus. الذين ألحقتم بالشركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang dia sebagai sepuluh-sepuluh. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah, Maha Esa, Maha Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ويقولون متى هذا الوعد Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا Lihat kan Jakarta Barat. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini Apa borongan tenaga apa tak bahas. yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan Paparan gue aja nggodak orang-orang bicar kabeh. Ode bicar kabeh. Dengan berapa? sebagian mereka Masih godak kan? berkata kepada Talang sing sebagian godak. yang lain, orang-orang yang dianggap lemah Talangnya gimana tuh? kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Kalau tidaklah karena kamu, itulah kamu menjadi orang-orang mukmin. Warung-warung sebelah kanan ini beberapa waktu yang lalu pernah itu digusur sama, nggak tahu sih, pokoknya digusur gitu kan. Kelihatannya digusur sama Satpol PP sama aparat-aparat. Jadi itu termasuk kawasan, sebenarnya kan ini aslinya kawasan bebas. Nah, ini sebelah kanan bangunan-bangunan ini di kayak botong itulah. Jadi biasalah pas seperti itu kadang-kadang sering terjadi. Jadi ada oknum gitu kan, dia bikin kayak seperti itu kan, kios-kios itu terus diperjualbelikan atau disewakan secara ilegal gitu. Tapi dia apa-apanya legal. Biasanya dia tuh nyuap aparat atau aparat yang punya tanah itu. Nah, ini di sini juga. Ini tanahnya itu kalau nggak salah miliknya tentara atau miliknya perhutani.
Mas Ramu pernah baca beritanya sih, waktu itu Mas Ramu ngantar santri MDH 2 itu ke piknik ke pondok apa? Pondok. Anak-anak santri dari MDH 2 itu piknik ke Umay Opa itu. Terus pas lewatin itu lagi proses penggusuran itu Ruwami itu. Terus kemudian Mas Ramu baca beritanya kalau itu kasus ilegal kayak itu ramai juga di sosmed. Tapi ternyata sekarang ini sudah berdiri lagi. Biasalah itu angkat-angkat tai ayam biasanya kayak itu, kasus-kasus seperti itu. Nggak tahu ini karena oknumnya yang bandel atau oknumnya sudah store kepada aparat yang terkait. Ini kita masih lurus terus, masih di kawasan Mijen. Mijen itu masuknya Semarang ya. Mijen itu termasuk Semarang paling ujung barat daya, di perbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di Canggiran. Canggiran itu ikutnya Kabupaten Kendal. أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما kalau kan menang murah cepet. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri. Di sebelah kiri ini pasar Mijen ya. Biasanya di sini memang salah satu simbol kemacetan di jalur sini sih. Selain tadi yang pertigaan Canggiran tadi. Di sini kan juga ada pertigaan nih. Kalau masuk ke kiri itu nanti tembus ke Masjid Kapal yang sempat viral di Semarang gitu. Ada Pak Polisi Mijen atau apa namanya, Polsek Mijen atau tahu. Kita lurus terus. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Akhirnya masalah polis lagi. Nah ini pertigaan yang biasanya macet juga di jalur ini Mijen. Kiri tadi kan ada pertigaan. Jalan yang keluar masuk dari arah kiri itu bikin macet. Sebelah kiri ini pasar Mijen. Terus tadi itu apa ya? Iya pasar Mijennya yang ini, pasar lupa ini. Sekarang kita menurun jalannya, masih menurun terus. Jadi dari ada sih tanjakan tadi ya di dan sebelah kiri ini pasar Mijen. Tadi bukan pasar Mijen yang pertama tadi itu apa? Nah, ini di depan berarti sebentar lagi kita sudah masuk kawasan PSB. Ini kita turun nyebrang yang kecil itu kan, terus naik langsung ketemu PSB. dan bukan luas sih, atau Enggak luas ya. Luasnya 200, harganya 200. kami, 100 piro lah Bang. melainkan orang-orang yang Apa ya? beriman. Ya ini murah aku kan ya aku pinggiran kono kan tawari gue karo kono. Karo Pak Turahman, jadi 40. Kata setahun udah dari 56 kok. Dan mereka Setahun udah aku ini. Sing main fatur kuwi. Heeh. yang tinggi Antang rolas aku terus akhirnya aku bangun rumah sing terpandang tuh. Rumah ibu gue tak tunggu tak bangun. Biasanya sih bangun Mbak Joko bukan meninggal nggak Mbak susui. murah ya temen tuh nih tapi kan bukunya kan karena sing nggak tega anak-anak ayat-ayat kami, tak tuku terus tak bangun ini sopo sing mengagalkan asap kami. Mereka tapi nak tuku sing WA tuh aku mikir pinggiran ya pengen kita pinggir jurang ngono tuh sing ngarepe barangnya murah sebelah siapa sing teroris sih dari Firman orang
Karena sing Batu Roman ini 200 per meter ya. 400 meter 40.000. Kamu 100 berarti bisa juta depan ya. 500-an ya. 500 ya. 500. Ini murah 150 piro. Murah. Ini kita sudah berada di ujung Wijen atau sudah meninggalkan Wijen, dan di depan ini sudah masuk kawasan BSP. BSP itu termasuk perumahan elit yang membelah Alaska. Dulu itu di sini Alaska Red. Alaska Red dikenal sebagai daerah rawan angker dan rawan begal dulu. Jalannya kecil di sini, kecil dan gelap karena di sini tuh full hutan karet. Kemudian disulap jadi perumahan mewah itu yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan itu disulap jadi kawasan industri sekarang. Karena sudah masuk kawasan PSB, berarti kita sudah di penghujung cerita kali ini. Seperti Mas Ramu awal tadi bilang bahwa cerita kali ini dari Medini atau di dusun Gunung Sari, rumahnya Pak Har, sebutnya desa Serep Balong. Sebenarnya Medini itu nama dusun juga, dusun di atasnya Gunung Sari, tapi lebih terkenal Medini dibandingkan Gunung Sari. Jadi kita sebut saja perjalanan dari Medini sampai ke PSB ini. Kita sudah berada di penghujung cerita. Kita ketemu lagi di part selanjutnya PSB sampai Tembalang ya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.